Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalvia Apriliani Islamiyah dengan nomor induk mahasiswa 0564576636 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, di era digital seperti sekarang ini, kita hidup di dalam dunia yang sangat terbuka terhadap informasi. Setiap detik, jutaan data dan berita tersebar melalui media sosial, website, dan aplikasi komunikasi. Namun, tidak semua informasi yang kita terima adalah benar. Fenomena hoaks menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda yang sangat aktif di dunia digital. Sebagai bagian dari generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar untuk tidak hanya menjadi pengguna informasi, tetapi juga penjaga kebenaran di ruang digital. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan dari data Kementerian Kominfo tahun 2023, tercatat lebih dari 1.800 laporan hoaks yang tersebar di berbagai platform digital. Sementara, menurut survei Kata Data Insight Center, 71% pengguna internet di Indonesia pernah menerima informasi palsu di media sosial. Fakta ini membuktikan bahwa hoaks masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Dampak hoaks sangat luas. Ia bisa menimbulkan perpecahan sosial, menyebarkan kebencian, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, bahkan mempengaruhi opini masyarakat dalam mengambil keputusan penting. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, banyak beredar berita palsu seperti vaksin mengandung mikrochip yang dapat melacak manusia, atau minum air garam bisa menyembuhkan virus corona. Informasi seperti ini jelas menyesatkan dan dapat membahayakan masyarakat karena membuat orang enggan mengikuti anjuran medis yang benar. Contoh lainnya, sering kita jumpai hoaks di media sosial berupa pesan berantai tentang lowongan kerja palsu, undian hadiah dari perusahaan terkenal yang ternyata penipuan digital. Banyak orang tertipu karena tidak memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Pertama, tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Jangan mudah percaya pada berita yang beredar tanpa memeriksa sumbernya. Budayakan untuk membaca lebih dari satu sumber dan pastikan informasi berasal dari media yang kredibel. Kedua, lakukan verifikasi sebelum membagikan informasi. Gunakan situs pengecekan fakta seperti portal resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran sebuah berita. Ketiga, jadilah agen literasi digital. Kita bisa mulai dari lingkungan terdekat. Misalnya, dengan mengingatkan teman atau keluarga untuk tidak asal membagikan berita yang belum pasti kebenarannya. Dengan langkah sederhana ini, kita turut melindungi masyarakat dari dampak negatif hoaks. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita memiliki keahlian dalam memahami pesan, media, dan cara berkomunikasi yang efektif. Pengetahuan ini menjadi bekal penting agar kita dapat menyebarkan informasi secara benar dan bertanggung jawab. Kita tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga komunikator yang dapat membawa perubahan positif di tengah masyarakat digital. Teman-teman yang saya cintai, menangkal hoaks bukan tugas yang mudah, akan tetapi bukan hal yang mustahil juga. Dimulai dari diri kita sendiri, dengan kebiasaan berpikir kritis dan berhati-hati dalam berbagi informasi. Kita sudah berperan dalam menjaga keutuhan bangsa. Ingatlah bahwa jempol kita bisa menjadi sumber kebaikan atau keburukan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal yang bermanfaat, mengedukasi, dan menginspirasi. Karena generasi muda bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga pelindung kebenaran di era digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.